Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 1. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini dijelaskan bahwa diampuni dosa yang telah lalu. Yang dimaksud yang telah lalu itu 1 tahun atau 2 tahun semasa hidupnya. Sudah. Tidak tahu. Mungkin 1 hari. Nah, jelas yang telah lalu kan ya setelah lalu dah itu. Mengapa harus tanya 1 tahun, 2 tahun? Allah bisa mengampuni selama kamu hidup, bisa. Ya. Yang jelas puasa, dasari iman, hanya mengharap ridhonya Allah. Kalau itu dilaksanakan dengan betul, bisa mencapai tujuannya. Tujuan puasa apa? Tujuan puasa bertakwa. Nah, kalau orang yang bertakwa disediakan oleh Allah di surga. Maka kalau itu tadi dijelaskan diampuni dosanya, ya pantas. Kalau orang masuk surga itu sudah tidak, dosanya diampuni semua. Ya, pas tahun apa 2 tahun, nanti kalau setahun ya nanti di surga cuma setahun. Apa begitu? Padahal orang masuk surga itu khalidina fiha, selamanya. Jadi yang jelas kamu nggak usah hitung tahun-tahun, laksanakan saja puasa, jangan ada maksud-maksud lain kecuali hanya mengharap ridhonya Allah, didasari dengan iman. Udah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu pasti benar itu. Apalagi? Masih di halaman yang pertama, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bangun salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang dimaksud dari hadis ini, apakah bisa disimpulkan bahwa kita disunahkan untuk tidur terlebih dahulu, Ustaz? Orang rembuk turu. Mana yang menyebut tidur rembuk turu? Ya, yang menerangkan tidur dulu mana? Jadi di situ diterangkan mangkomar Ramadan. Di situ diterangkan barang siapa bangun atau sholat malam. Bukan kok tidur terus bangun. Ya, bangun itu artinya tidak tidur. Bangun itu apa? Sholat malam tadi. Ya boleh tidur dulu ya boleh, tidak tidur ya boleh. Ya, nek tidur dulu kamu nanti malah kebacut sholat. Karena apa? Ini bulan Ramadan loh, bukan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan itu boleh sholat malam dikerjakan pada awal malam sesudah sholat isya, dan boleh dikerjakan pada tengah malam, lebih baik lagi pada akhir malam. Gitu kan? Jadi tidak harus tidur dulu, tidak. Jadi sholat tahajud pun begitu, nggak ada hubungan dengan tidur dulu, tidak. Salat tahajud atau salat malam di luar bulan Ramadan itu waktunya sesudah apa? Larut malam. Habis isya tidak boleh. Kalau tahajud di luar bulan Ramadan atau qiyamul lail di luar Ramadan itu waktunya setelah larut malam. Nah biasanya setelah larut malam itu orang-orang sudah sama tidur, gitu loh, biasanya. Tapi kalau sampai larut malam belum tidur terus salat
Tahajud boleh apa tidak? Boleh. Jadi sholat itu enggak ada hubungannya dengan tidur dulu apa tidak, enggak ada hubungannya. Apalagi? Salat apa selain salat tarawih dan salat fardu yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan, Ustaz? Banyak. Dan salat tarawih, salat fardu, ya, salat witir kan bisa. Salat sunat-sunat yang lain seperti biasa, salat rawatib ya bisa. Ya banyak salat-salat. Ya seperti salat biasa lah. Salat tiap hari biasanya itu sebetulnya itu juga sudah menjadi kebiasaan, salat malam itu juga tidak ada masalah. Hanya kebanyakan orang-orang kadang-kala malamnya nggak pernah salat, tapi di bulan Ramadan udah salat gitu lah. Ya, di bulan Ramadan kan masjid-masjid penuh. Ya, tarawihnya nanti kalau sudah mendekati Lebaran terus setengah bulan aja sudah mulai berkurang nanti. Ya, sudah mulai berkurang. Ya, apalagi sholat subuh itu biasanya juga banyak karena orang-orang baru makan sahur terus mendekati subuhan, terus yang masjid sisaan. Tapi nanti kalau sudah selesai Ramadan subuhnya ya tinggal makmum karo muadzin ya. Muadzin karo imamnya dah. Di mana-mana masjid kan begitu. Ramenya bulan Ramadan saja. Nah itu kebiasaan begitu susah. Dirubah itu susah. Padahal Rasulullah dahulu salat jamaah, salat malam di masjid diikuti orang banyak berarti jamaah itu tidak setiap hari, hanya makin banyak yang mengikuti malam ketiga atau malam keempat itu lebih banyak daripada malam pertama dan kedua. Karena yang mengikuti pada malam pertama dan malam kedua, pagi harinya bercerita dengan teman-temannya, kalau dia sholat bersama Nabi malam itu, malam berikutnya banyak yang hadir, Nabi malah tidak datang. Jadi waktu subuh, sahabat bertanya kan, Nabi mengatakan saya tahu kalau kamu menunggu, ya, saya tidak pergi, saya tidak sakit, artinya saya tidak berhalangan untuk hadir. Memang sengaja tidak hadir karena khawatir kalau sholat itu wajibkan. Di sholat tarawih itu seolah wajib kan. Padahal yang ditekan-tekankan sholat jamaah ke masjid itu sholat apa? Wajib. Itu tidak begitu diperhatikan. Yang sholat tarawih malah diperhatikan. Apa salah? Tidak salah. Tapi lebih tepat lagi kalau yang jamaah itu sholat wajibnya 5 waktu. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik sholat bagi laki-laki ini terutama ya, itu di masjid. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah baik dikerjakan di rumah, sholat wajib baik dikerjakan di masjid. Walaupun sholat sunnah dikerjakan di masjid ya boleh, tapi yang lebih baik dikerjakan di rumah. Apalagi? Rasulullah pertama hadis yang ketiga. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah kullu amali ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi as-siyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaimun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Puasa itu perisai.
apabila salah seorang di antara kalian berpuasa pada suatu hari, maka janganlah berkata keji dan jangan berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci makinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dirasakannya, yaitu apabila ia berbuka, bergembira karena bukanya, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya, bergembira karena puasanya. Yang ditanyakan tentang puasa itu sebagai perisai. Jika kita berdakwah dalam kondisi berpuasa, dan ada orang yang menyerang kita dengan sesuatu yang membahayakan kita atau nyawa kita, dan kita bisa membela diri, kemudian si penyerang tersebut terbunuh, dosa dan batalkah puasa kita, Ustaz? Jadi tidak usah mengandai-andai. Ya, wong itu tidak akan terjadi. Kamu berdakwah di Indonesia kok diserang sampai ya bunuh karena dakwah lo ya, tidak. Nah, kecuali di Palestina sana. Di sana tidak dakwah, pas sedang makan sahur pun diserang kok. Karena ada satu keluarga mati semua karena dibombardir oleh Yahudi. Laknatullah itu mati semua, sak keluarga. Dan kebanyakan yang meninggal anak-anak kecil dan para ibu-ibu, wanita. Nah, dan Bunyamin itu siapa dah? Bunyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Dia tidak akan berhenti untuk menyerang Palestina sekalipun ditekan oleh dunia. Karena mereka ya tahu kok dunia itu paling tekan hanya pura-pura. Mengutuk. Nah, kalau dunia itu betul mengutuk, apa yang dia lakukan, diingatkan tidak mau, ya diserang bareng. Wong kita punya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau bangsa-bangsa sedunia mengingatkan, dia nekat, ya dikeroyok negara-negara PBB, harusnya begitu. Wong itu antara Israel, antara Bani Israel Yahudi dengan sekutu-sekutunya, ya seperti itu. Ya. Maka itulah kita bersyukur di negeri yang begini. Walaupun dakwah kita sering ada gangguan, paling ya di demo bengok-bengok begitu. Ya. Kemudian ada yang sampai dipukuli, tapi ya tidak sampai parah lah. Kita, aparat kita, orang-orang yang lain masih melerai begitu itu. Ya, masih melerai. Kita sabar. Ya, tapi kalau seperti di Palestina itu, ya wajib itu hukumnya. Setiap Muslim di sana mengadakan perlawanan. Dan orang Islam di dunia, termasuk kita Indonesia ini, juga wajib hukumnya untuk ikut memperhatikan. Karena al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yahduluhu. Ya. Jangan kamu berbuat mendolimi saudara sama muslim. Dan jangan membiarkan tidak menolong. Nah, jangan sampai kita tidak menolong, saudara kita dianiaya seperti itu. Ya, oleh orang-orang kafir. Jangan kita membiarkan. Tapi jauh kita ke sana, bagaimana cara menolong mereka? Menolongnya gimana? Ya, paling tidak kita mendoakan. Tidak hanya mendoakan saja, tapi doa itu penting. Ya. Jadi mereka, ya kedutaan Amerika, kedutaan Israel itu, Palestina, dan Menteri Palestina mengatakan, ya, saya tidak mengajak saudara-saudara untuk berjihad melawan Yahudi. Ya, saya hanya minta bantuan, doa saja. Tidak minta apa-apa, doa. Kami akan
mempertahankan ya tempat suci, karena Masjidil Aqsa juga digempur oleh mereka. Ya, karena mempertahankan, dia merasa berkewajiban. Kalau umat Islam yang lain tidak merasa berkewajiban, silakan, saya akan lawan sendiri. Minta bantuan doa. Karena doa itu lebih besar kekuatannya dibanding bantuan-bantuan yang lain. Kalau doanya ikhlas. Dan ini di bulan Ramadan. Nah kalau serang begitu apa mengatakan ini so'imun begitu? Betul yang hadis yang kamu tanyakan tadi loh. Digempur begitu aja ini so'imun wes terus gempurin aku tak menang wae begitu. Ya, ada kan perlawanan semaksimalnya. Dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kalau Allah menolong, ya kekuatan Yahudi dengan apapun tidak ada apa-apanya. Dan itu harus ketergantungan mohon pertolongannya hanya kepada Allah. Coba dibaca surat Al-Maidah 55, 56 itu. Surat Al-Maidah ayat 55 dan 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raqi'un. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Ya, enggak. Jadi penolong orang Islam itu hanya Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Itu penolongnya. Terus? Yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Nah, pasti menang kan? Jadi penolong orang yang beriman itu ya Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu yang mana? Yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan dia tunduk patuh kepada Allah. Orang siapa yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, pasti menang. Itu kata Allah, tidak mungkin meleset itu. Maka kalau ketergantungan dia, tawakal kita kepada Allah. Ya, walaupun diserang bertubi-tubi lewat udara, konon sekarang mau mulai masuk lewat darat juga. Ya, itu sudah dikepung. Sekarang Palestina itu sudah dikepung oleh Yahudi tadi. Tinggal menghabiskannya, tapi mereka tidak takut. Nah ini umat Islam seluruh dunia kalau saudaranya dibegitukan apa ya diam saja. Nah, solidaritasnya di mana? Mungkin nanti jam 9 nanti di Solo ini ada orasi berjalan kaki dari sini sampai di Ngladak sana. Umat Islam menyatakan bahwa dunia tahu umat Islam Indonesia ini ikut mengutuk perbuatan keji itu. Membunuh anak-anak tidak berdosa, wanita-wanita tidak bersalah, ya, dan tidak ada kesalahan, ya, bunuh dengan membabi buta. Dunia sebenarnya di TV sudah diterang, dunia mengutuk semua, tapi hanya kutukan cangkem, ya, tidak ada apa-apanya. Sebetulnya kalau negara Timur Tengah, negara Arab, itu kompak itu aja sudah tidak bisa apa-apa. Ya, kalau memang mereka mengutuk betul, sudah di stop. Bahan bakar minyaknya ke Israel tidak usah dikirim, lumpuh dia. Dia jaga ke bahan bakar minyak itu semuanya dari Arab. Nah kalau memang betul kompak, negara-negara Arab itu kompak, dah mulai hari ini tidak dikirim bahan bakar. Biar menggunakan pesawat apapun kan mesti memakai bahan bakar. Kalau itu tidak dikirim bahan bakarnya,
Udah lumpuh kan? Nah setelah lumpuh itu tinggal gebuki genti harusnya gitu. Tapi ya bola-bali hanya ngomong-ngomong gitu aja. Mereka tahu, maka tidak buat apa-apa itu. Maka dia Perdana Menterinya namanya Bunyamin Netanyahu itu, saya tidak akan menghentikan serangan ke Palestina. Ya, betul terus akan digempur terus. Tapi Palestina juga nggak takut. Saya melihat anak-anak kecil itu pun nggak takut itu. Ada tank Yahudi itu kok malah nonton. Anak-anak kecil. Nah gini kan ada bom tiba ribut. Mana mercon banter kena wes kok geragap gitu. Nah, karena biasa tenang. Nah ini makanya. Nah, Satgas kita juga 300 orang ini ikut pagar betis. Sama hati-hati nanti supaya memberikan jalan. Separuh dipakai jalan yang demo itu, separuh untuk jangan mengganggu jalannya orang lain. Nah, tapi kita tidak hanya itu, saya sarankan karena kemarin Profesor Dr. Zainal, Ketua MUI, telepon kepada saya untuk itu tadi, minta Satgas kirim dan sebagainya. Ya, tapi apa cukup dengan itu, Prof? Saya katakan tuh. Apa tidak perlu pengumpulan dana? Ya nanti dikumpulkan, ada pengumpulan dana. Diserukan pengumpulan dana. Ya gitu. Nah oleh sebab itu, di samping operasi nanti mengumpulkan dana untuk kirim di Palestina. Dan kita punya jalur untuk lewat Mercy. Ya. Untuk itu maka saya serukan pada seluruh peserta akad pagi ini. Coba bayangkan, andai kata yang dikempur kita gitu. Rumah kita kebakar, anak kita mati, ya. Ke sana yang diserukan itu kekurangan makan dan kekurangan obat-obatan. Ini saya dapat telepon lewat telepon diberitahu oleh Pak Dr. Jose, Ketua Mercy, Dr. Jose Rizal yang pernah ngisi di sini itu loh. Nah, relawan yang sudah dikirim ke sana ada 19 orang dokter dan tim medis lah kirim ke sana. Nah, kita akan kumpulkan dana untuk Palestina. Juga kita serukan nanti seluruh aktivitas ya pagi kemudian sampai sholat hari raya Idul Fitri nanti kalau ada dana yang terkumpul semuanya kita peruntukkan untuk saudara-saudara kita yang di sana. Nah, coba kita ngaji enak, duduk tenang. Tidak ada gangguan apa-apa, makan sahur udah karek milih mangan sak karepe udah. Mangannya kan sak karepe tuh. Apa yang ada dimakan. Udah tenang. Nah, di sana makan sahur dibom, mati semua. Mudah-mudahan mati syahid semua yang meninggal itu. Nah, di samping itu kepedulian. Ya, Masjidil Aqsa itu masjid yang sangat bersejarah. Yang dilalui oleh Rasulullah SAW ketika di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi di Rasulullah dijalankan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi masjid yang sangat bersejarah. Sekarang mulai ditembaki oleh tentara-tentara Yahudi. Nanti menghancurkan tempat suci. Nah, kalau kita umat Islam dunia ini tidak ya ikut berpartisipasi, ikut solidaritas, samping doa itu harus kita laksanakan. Mohonkan ya bantuan kepada Allah. Walaupun mungkin dipandang lemah, tapi Allah membantu jadi kuat. Mudah-mudahan Allah memberi balasan yang setimpal dengan perilaku Yahudi, laknatullah itu. Nah, ini coba dipikirkan ke sana. Maka kita syukur hidup di Indonesia ini, ya, walaupun kadang-kadang dirintangi, dihambat, dirawat dan sebagainya, ya kita terus bertahan. Maka penyebaran Al-Quran harus terus dikumandangkan. Kalau orang buta tidak tahu tentang Al-Quran, umat Islam ini nanti lama-lama seperti itu, dibodohi, sama umat rapuhnya sama umat Islam dulu. Dan negara Timur Tengah itu, negara-negara Arab itu walaupun ya ada
negeri-negeri Islam semua, tapi sudah tidak kompak, tidak satu. Maka satu persatu dihancurkan. Mana Afghanistan, bagaimana Irak, bagaimana sekarang malah Suriah yang udah padu dewe. Ya, ini semua adalah keadaan. Salah apa? Kita mestinya harus berpikir, salah apa bangsa umat Islam ini? Kok Allah tidak menolong? Padahal Allah berjanji, intan surullah, yansurkum. Allah menolong kamu dengan syarat kalau kamu menolong agama Allah. Apakah umat Islam ini tidak menolong agama Allah? Nah, itu perlu tanda tanya. Sebab kalau menolong agama Allah, pasti Allah menolongnya. Itu. Kemudian Allah menjanjikan, kalau kamu menolong menjadikan Allah sebagai pelindung penolongnya, siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang menjadi pelindung, pasti kamu menang. Ternyata kok belum dapat kemenangan. Berarti yang dijadikan perlindungan bukan Allah, bukan Rasulullah, dan bukan orang-orang mukmin. Itu harus banyak koreksi. Mengapa umat Islam jadi begini, rapuh persaudaraannya? Sebab untuk mencapai suatu kemenangan itu harus persatuan. La ghalabata illa bil quwwah. Tidak mungkin kemenangan dapat dicapai tanpa kekuatan. Wala quwwata illa bil ittihad. Kekuatan itu tidak bisa diwujudkan tanpa kebersamaan. Satu. Tanpa persatuan, kekuatan tidak mungkin terwujud. Ya. Wala ittihada illa bil fadail. Kesatuan dan persatuan itu tidak mungkin akan terwujud kecuali dengan ya, keutamaan-keutamaan, budi pekerti, akhlakul karimah, tenggang rasa satu sama lain, ya, tenggang rasa sama muslim, ukhuwah yang dirapatkannya, ya, mengutamakan kepentingan kebersamaan daripada kepentingan pribadi. Nah, itu kalau begitu umat Islam kuat, bisa bersatu. Maka perlu akhlakul karimah, jangan beda paham, beda pendapat terus dianggap lawan, terus terjadi permusuhan. Kita beribadah, kita melaksanakan agama, kita aktivitas hidup hanya mengharap ridha Allah. Perkara aktivitas hidupmu dan aku berbeda, nanti Allah yang akan menilai. Jangan kita menilai ibadahnya seseorang dan jangan sampai orang lain menilai ibadah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya udah, kamu begitu, kisah begini, mari nanti Allah yang menilai. Tapi masalah kamu dan saya sama-sama muslim, saudara. Perbedaan pendapat, tidak paham, itu tidak usah dibicarakan. Yang beda tidak bisa bersama-sama bekerja. Sendiri-sendiri menurut keyakinannya, menurut pahamnya. Tapi yang bisa bersama-sama, mari. Bersama-sama. Saya sholat bersama, mau sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan 5 sholat itu rekaatnya kan sama. Kiblatnya sama, Tuhan yang disembah pun sama. Ya, perbedaannya apa? Maka yang bisa sama-sama, mari kamu jadi makmum, apa saya jadi imamnya, apa saya jadi makmum, apa kamu jadi imamnya. Wah, aku nek dadi makmummu ora gelem, nek kowe makmum, ya ndak apa-apa, ndak. Aku tak dadi makmum kamu saja. Jangan salah itu sebenarnya. Umat Islam itu untuk bertengkar, berselisih itu enggak ada alasan yang tidak bisa didamaikan. Karena jelas aturannya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. In kuntum tu'minuna billah. Kalau terjadi perselisihan antar kamu umat Islam, kembalinya kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu beriman kepada Allah, maka perselisihan seperti apapun, kalau landasannya kembali rujukannya kepada Allah dan Rasulnya, selesai perselisihan itu. Nah, di dunia seperti ini. Ya kita tidak usah lihat dunia jauh, tapi akibatnya saja. Akibat umat Islam tidak kompak, seperti itu. Israel itu sebenarnya negara kecil juga, tapi bisa menguasai dunia Islam. Karena dunia Islam ini tidak satu. Walaupun negeri Islam itu kaya-kaya sebetulnya.
Negeri Islam itu kaya raya. Nah, maka itulah, untuk ini saya serukan pada seluruh warga Majelis Tahfidz Al-Quran, termasuk yang ikut datang di akad pagi maupun yang pendengar di rumah, mari kumpulkan dana bersama. Ya, nanti kita kirim lewat Mercy yang sudah ada jalur hubungan ke sana, dan waktu membangun Indonesia, membangun masjid di Palestina, kita pun ikut, warga akad pagi ini ikut membantu ke sana. Bukan masjid, rumah sakit. Rumah sakit. Nah, karena rumah sakitnya sebenarnya sekarang sudah jadi. Sudah jadi. Hanya peralatannya belum, peralatan medis itu belum ada. Padahal ada orang sakit di situ, nah, oh ini perlu dibedah, perlu pesonya belum ada. Oh ini perlu dijahit jarumnya dan benangnya belum ada. Jadi baru jadi blegernya rumah sakit saja, tapi belum ada peralatan. Kalau dokter-dokternya sudah banyak di dokter-dokter termasuk dokter Indonesia siap menjadi relawan di sana. Nah, ini ya, saya serukan. Kumpulkan dana untuk ini, untuk Palestina ini, dan juga seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia atau di mana saja berada yang simpati untuk itu. Solidaritas terhadap saudara-saudara kita yang sedang menderita. Menderitanya karena dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah itu. Jangan malah bertengkar, berselisih saudaranya kita sendiri. Ya. Sesama muslim kalau berselisih, bertengkar, berbunuh-bunuhan, haram. Kalau orang Yahudi yang melawan, yang mengadakan penggempuran ini, ya, kita berjuang melawan mereka, kalau mati syahid kita menghadapi mereka itu. Tapi yang di sana, orang Yahudi yang di sana, Yahudi di sini, jangan ketemu Yahudi di sini buat tabu'i. Dia tidak berbuat, yang berbuat itu yang di sana. Nah gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi? Brosur halaman 2 pada hadis yang atas, pada kalimat, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau kasturi. Pertanyaan, apa juga bisa dipahami bahwa bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum itu maksudnya karena yang terucap dari mulut orang yang puasa itu hanya kalimat-kalimat yang baik, Ustaz? Jadi yang dimaksud itu, baunya mulut orang yang berpuasa itu berbau apa enggak? Baunya enak apa enggak? Itu Rasulullah itu menggambarkan, semua orang yang berpuasa, ya, bau mulutnya mesti enggak enak. Ya. Bau mulutnya tidak enak, perutnya kosong, kadang terasa haus. Bukan karena tidak mengucapkan yang tidak baik. Kalau orang Islam sebetulnya tidak puasa pun tidak boleh mengucapkan yang tidak baik itu. Jadi jangan saudara bicara tidak baik hanya di waktu puasa. Nah, Nabi kan mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Bukan berkatalah yang baik di waktu puasa, bukan begitu. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik apa? Diam. Itu puasa atau tidak puasa? Nah kalau kamu puasa, ya ibadah puasa kita nih pas ibadah. Lah kok ucapan tidak baik, maka menggagalkan nilai puasa nggak akan didapat. Maka barang siapa yang berpuasa tidak meninggalkan kata-kata keji dan kata-kata dusta, Allah tidak membutuhkan laparmu dan hausmu. Maka banyak orang berpuasa tidak mendapat nilai puasanya, tapi dapatnya hanya lapar dan haus. Tapi lapar dan haus orang berpuasa yang kadang-kala ya terasa lapar, terlalu haus, sehingga menyebabkan juga bau mulut ini karena tidak makan, tidak
kena masukan apa-apa, bau mulutnya tidak enak. Gampangannya semua orang merasakan bau mulutnya orang puasa itu enggak suka. Tidak suka mulutnya bau, jangan terus kamu tidak puasa. Maka Nabi kita menggembirakan bau mulutnya orang yang berpuasa walaupun tidak enak, tapi di sisi Allah itu lebih harum daripada kasturi, minyak wangi gitu loh. Karena puasa itu untukku kata Allah. Jadi urusan orang yang berpuasa, yang memberi pahala orang berpuasa, yang tidak disukai orang bau mulutnya itu pun di sisi Allah itu seperti baunya seperti kasturi. Lebih harum daripada minyak wangi. Nanti kalau di surga. Kan di sisi Allah nanti di sana. Nah gitu. Jadi tidak kok terus dipaham begitu. Kalau dipaham begitu, nanti berarti kalau saudara sudah selesai puasa bebas. Mulutnya carcor ngomong sak kalpe gitu. Tidak boleh. Kalau orang yang beriman tadi, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa? Falyakul khairon. Maka berkatalah yang baik. Auliyasmut atau diam. Kalau berkata yang baik tidak bisa, lebih baik diam. Nah, diam itu lebih baik daripada kamu berkata tidak bermanfaat, apalagi berkata kotor. Ya, itu lebih baik. Enggak, orang kadang-kadang kan juga salah paham kalau itu tidak boleh ngomong baik, ngomong jelek gitu. Ya ada juga yang memahami karena bau mulutnya orang puasa itu seperti lebih baik daripada, lebih harum daripada kasturi isi Allah, maka baunya dipelihara, jangan sampai digosok. Ya, biar tetap bau saja. Nah, jadi gigi-gigi tidak perlu digosok kalau puasa, menghilangkan bau nanti. Oke, apalagi gosok pakai tapal gigi. Ya, nah, semeriwing itu kan, atau nanti baunya hilang. Baunya mulut orang berpuasa hilang atau berkurang. Padahal di sisi Allah itu lebih harum daripada kasturi. Tidak begitu juga. Jadi orang berpuasa itu gosok gigi itu boleh. Tidak batal, walaupun pakai tapal gigi rasanya manis boleh, tapi jangan dimakan. Yang batalkan puasa itu makan, minum, jadi dengan sengaja, kumpul suami istri dengan sengaja, nah itu. Kalau makan minum tadi, misalnya gosok gigi, nah berkumur, ada yang tertelan tidak sengaja, itu namanya tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, kumurnya banyak, sengaja sebagian diminum, lah itu sudah sengaja. Allah tahu, walaupun orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Maka betul puasa itu khusus Allah yang menilai, memberi pahala hanya Allah. Orang lain nggak bisa tahu. Apalagi? Masih di halaman 2. Bagi orang yang berpuasa, ada 2 kegembiraan yang dirasakannya, yaitu apabila ia berbuka, bergembira karena bukanya, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya, bergembira karena puasanya. Apa yang dimaksud dengan bertemu di sini? Itu berarti meninggal dalam keadaan puasa Ramadan, Ustaz. Kok gitu gimana toh? Berarti nek mati ora poso gitu nanti enggak bertemu Allah, enggak dapat kesenangan. Ya. Tidak begitu. Artinya orang yang puasanya diterima oleh Allah, dia menjadi orang yang bertakwa. Kalau yang bertakwa nanti tempatnya di mana? Di surga. Pintunya orang berpuasa itu sendiri, beda dengan yang lain. Orang yang masuk surga karena puasanya diterima oleh Allah, nanti melalui pintu yang namanya pintu apa? Royan, di situ juga ada. Nanti, lah pada saat itulah kita nanti ketemu dengan Allah. Ketemu dengan Allah, akan menerima kegembiraan karena puasanya. Ini buah dari puasa. Buah masuk surga, pintunya aja pintu royan. Tidak ada yang masuk kecuali orang-orang yang puasa. Bukan ke orang yang matinya karena puasa, tidak. Ya. Orang matinya karena puasa, enggak. Walaupun dia nanti meninggal dunia tidak dalam keadaan puasa,
Ya, dia nanti masuk surga. Karena puasanya diterima oleh Allah, karena orang mukmin kan diwajibkan puasa. Setiap tahun kewajiban berpuasa datang. Tujuannya bertakwa. Maka kalau puasa sampai kepada tujuan, dijamin masuk surga. Jamin masuk surga. Nah, surga nanti pintunya orang berpuasa yang berhasil puasanya, ya, sehingga masuk surga, pintunya pintu royan. Ya, nanti dipanggil oleh Allah, siapa yang berpuasa, masuk ini. Nah, setelah orang yang puasa masuk semua, ya tutup, tidak boleh dimasuki yang lain kecuali orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa yang dilandasi karena imanan, wahtisaban. Mungkin orang akan mengatakan, lu padahal semua orang Islam kan banyak yang berpuasa, berarti masuk surga melalui pintu royan semua, dan yang lain tidak boleh masuk sana, terus yang lain masuk surga lewat mana? Nah, tadi dikatakan, jadi itu berkait, tidak bisa dipotong-potong begitu. Man shoma Ramadhana, man qoma Ramadhana, imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, hanya mengharap, didasari iman, mengharap balasan dari Allah. Bukan mengharap yang lain-lain. Diampuni semua dosanya. Kalau dosanya diampuni, maka masuk surga. Tapi Nabi juga mengatakan, kam min shaimin, laisa min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa, tetapi tidak mendapatkan nilai puasanya, kecuali hanya mendapat lapar dan haus. Antara lain ya orang yang puasanya tidak didasari imanan wahtisaban tadi. Ya. Mungkin ana sing poso ora sahur barang. Karena saya kepingin badan saya biar agak kurus. Kegemukan, saya poso ora sahur. Jadi mangane buka tok. Dadi niatmu poso iki ora imanan wahtisaban. Niatmu poso mau ngurokke awak. Tiap hari nanti ditimbang, wah sudah turun 5 kilo. Wah turun lagi ya. Nah, seneng karena turun. Ya, jadi memang tujuanmu itu ya dapatnya itu. Jangan mengharap pahala dari Allah. Gitu kan? Nah, itu maka itu yang dimaksud, bukan ke orang yang mati sedang dia dalam keadaan berpuasa, tidak. Sekalipun dia matinya tidak dalam keadaan berpuasa, kalau puasa yang diwajibkan oleh Allah tiap tahun datang dan kita melakukan, sampai kepada tujuan, dijamin masuk surga. Nah itu kesenangan di waktu ketemu Allah masuk surga nanti, itu kesenangan. Ya, masuk surga. Kesenangan yang pertama sudah diperoleh di dunia ini. Ya, baik orang muda sampai anak-anak kecil sampai orang tua, kalau laju berbuka itu senang apa susah? Senang. Walaupun yang dibuka apa adanya, tapi kalau ya saat berbuka itu senang. Ya buka-buka mulai ngenteni. Ya dah. Sekarang modelnya santapan rohani diberikan oleh radio-radio itu yang menjelang buka. Biasanya orang tahu ngrungokke radio yang menjelang buka dong ngrungokke. Perlunya apa? Ah, ben ngerti kok. Engko nek sing ngisi santapan rohani kok suwe-suwe adzan-adzan iki. Aja niliki wae. Biasanya 1/4 jam wis adzan iki kok urung. Nah, itulah. Sehingga menunjukkan bahwa siapa yang berpuasa, setiap waktu berbuka dia senang. Senang. Waktu berbuka dengan waktu sahur itu anak-anak kita itu dibangunkan mudah di waktu buka kok. Misalnya tidur waktu sahur itu dibuka rada angel. Tapi nek waktu buka, walun tadi tidur dikandani wis buka lho langsung gregah. Nah, itu menunjukkan datangnya waktu buka itu disambut dengan senang. Nah, dikatakan oleh Rasulullah, orang yang berpuasa mendapat 2 kesenangan. Yang satu kesenangan di dunia yaitu waktu berbuka. Yang kedua, waktu ketemu dengan Allah nanti karena hasil puasanya. Karena puasanya berhasil sehingga ketemu dengan Allah diberikan surga oleh Allah. Itu lebih senang lagi.
Ya, apalagi? Bila kita dicaci pada saat puasa di bulan Ramadan, yang mencaci kita bukan orang Islam, apakah kita juga harus bilang saya sedang puasa? Apakah juga kalau kita puasa sunnah dan puasa lainnya, bila dicaci kita juga boleh bilang saya sedang puasa, Ustaz? Iya, pokoknya saya sedang puasa itu diucapkan atau tidak diucapkan. Pokoknya supaya mengendalikan diri, jangan mudah apa? Marah, terpancing kemarahan. Kalau dicaci orang ya saya ngomong dicaci aja kok. Biarkan dan jalan. Nabi itu dicaci orang, yang mencaci ya yang bukan orang Islam. Orang Islam tidak mungkin mencaci Nabi. Jadi Nabi karena menyebarkan Al-Quran dicaci maki. Ini orang kurang akal, orang sufaha. Ini orang gila, majnun. Ini orang kena sihir. Macam-macam. Itu cacian mulut. Ada lagi cacian dengan bentuk fisik. Nabi setiap lewat di tempat itu diludahi oleh orang kafir itu. Biasanya Nabi kalau ke masjid, kalau lewatnya jalan itu. Nah, orang tadi sudah di situ ngeludahi Nabi. Nek kowe ngludahi langsung mbok acap boto cangkeme. Kan gitu ta? Atau paling tidak wantem apa meneh kamu kira-kira menang ngono. Nah, itu padahal puasa mestinya dikendalikan. Maka orang yang bertakwa itu wal afina anin nas, maafkan kesalahan orang lain, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya. Jangan puasa mau marah-marah terus. Nanti kamu nggak dapat nilai puasa, dapatmu lapar dan haus. Padahal nek tambah marah, memuncak marahnya wetenge gelis luwe. Ya ta? Lah wetenge gelis luwe tambah marah lagi karena lapar. Nah, maka ini saimun maksudnya orang puasa mengendalikan, jangan mudah terpancing kemarahan. Sebab ucapan orang-orang marah itu mesti biasanya ucapannya tidak baik. Tidak baik. Nah, kalau ada orang mencaci maki biarkan saja. Rasa tidak ngomong ini soimun rasa. Dia kalau tadi orang kafir orang gagas poso ora poso orang gagas deh. Ya. Jadi tujuannya ini tadi maksudnya jangan mudah kalau ada orang mengajak berkelahi kamu, ya jangan mudah dilayani. Kalau diwujudkan dengan ucapan itu saya sedang berpuasa. Ya, itu saja, ojo kok berkelahi siang-siang saya sedang berpuasa, nanti kalau habis buka. Nah, enggak boleh itu juga ya. Jadi bulan puasa itu enggak kendalikan, jangan kok mergo aku poso tenge luwe ya kok jak gelut ya ora wani kok nek bar buka titenono gitu. Nah, itu juga boleh. Maka maksudnya mengendalikan diri, puasa itu mengendalikan diri dari segala yang merusak nilai puasanya. Apalagi halaman 3 hadis yang paling atas. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futtihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Apa kalau orang meninggal di bulan puasa, pasti masuk surga karena pintu neraka ditutup. Padahal zahirnya orang yang meninggal tersebut tidak sholat, Ustaz. Ya, nek caramu memahami seperti itu, ya logikanya seperti itu. Walaupun itu tak pernah sholat, ya tidak pernah puasa, ya, kemudian matinya di bulan Ramadan, jane iki cemplung neraka. Ini neraka ini ditutup. Sing buka swarga ku ya lebokke swarga wae apa begitu? Ya ta? Setane dibelenggu. Berarti bulan Ramadan itu aman, ora enek wong maling. Enggak ada copet, enggak ada orang menipu, ngapusi. Tidak ada wong setane dibelenggu. Ya, padahal kenyataannya
Di bulan Ramadan, bulan puasa ini, apalagi nanti mendekati Lebaran, banyak orang copet-copet main di jalan, banyak orang kehilangan di rumah, dileboni orang, ya. Nah itu apa? Setannya ada yang merucut berarti belenggu nih. Jadi maksudnya itu untuk orang berpuasa. Jadi orang berpuasa itu betul-betul menahan diri dari godaan setan. Sampai Nabi mengatakan setannya terhadap orang yang berpuasa itu seperti dibondo, diikat, tidak bisa menggoda. Ya, diajak mau diajak berkelahi tidak melayani. Dunek-uneknya dicaci maki, dia tidak mau mengeluarkan kata-kata kotor, malah didoakan yang baik. Ya, mudah-mudahan kamu diberi hidayah oleh Allah. Dipancing untuk berbuat maksiat, berbuat jahat, tidak mau. Sampai diwujudkan tadi, saya sedang puasa. Puasa itu ibadah. Jadi jangan sampai saya beribadah kok nyambi berbuat bohong, nyambi berbuat ini, nyambi ngucap kotor. Maka orang yang dikatakan oleh Nabi tadi, siapa yang berpuasa, ya tidak bisa mengendalikan dirinya dari ucapan-ucapan yang kotor dan perbuatan yang dosa, Allah tidak butuh laparmu dan hausmu. Berarti kamu hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus, tetapi setan masih bisa menggoda. Tidak lewat kamu lapar terus makan, tidak lewat kamu haus terus minum, tapi lewat ucapan-ucapmu yang kotor tadi. Lewat perilakumu yang bohong, menipu dan sebagainya tadi. Nah itulah. Bagi orang yang berpuasa tidak bisa digoda setan. Sampai dikatakan oleh Nabi, setannya dibondo, ra iso nggodha. Nah itu maksudnya begitu. Jadi orang pintu neraka. Lah karena bagi orang yang berpuasa tidak bisa digoda setan, maka dikatakan sampai Nabi mengatakan seolah-olah surganya ini buka luas karena amalan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa hanya amalan-amalan baik. Sholat, puasa, zikir, menolong orang, berbuat baik, memaafkan kesalahan orang, bersedekah dan sebagainya. Itu kan amalan baik semua. Itu membuka pintu surga. Diajak berbuat maksiat, berbuat dosa, tidak mau. Padahal perbuatan dosa itu membawakan neraka. Maka neraka seolah tertutup bagi orang yang berpuasa. Nah itu maka orang berpuasa itu digoda untuk berbuat amal yang membawakan neraka, tidak bisa. Yang diperbanyak amalan-amalan yang membawa dirinya masuk surga. Itu maksudnya begitu. Ya. Jadi orang kok pintunya rokok, nek mati bulan Ramadan segala masuk surga kuwi. Tapi ya harap mlebu neraka wong ditutup. Ya mula do mati ya bulan Ramadan. Kian masuk surga ya ta? Nah. Apalagi puasa itu perisai, maka janganlah ia berkata-kata keji dan jangan berbuat kebodohan. Ya. Mohon diberikan contoh berbuat kebodohan. Perisai itu apa toh? Tameng dari perbuatan kata-kata keji, kotor, dan berbuat kebodohan. Berlaku bodoh. Ya. Sesuatu yang mestinya menguntungkan tidak kamu lakukan, tidak kamu jalani, malah mengambil yang merugikan, itu bodoh. Nah orang kok senang rugi. Jalan yang wa iyyaro sabila rusdi la yattakhidhu sabila. Ditunjukkan jalan yang lurus, tahu ini jalan yang lurus, tidak mau menempuh. Wa iyyaro sabilal ghayyi yattakhidhu sabila. Tapi melihat jalan yang bengkok malah ditempuh. Nah itu berbuat bodoh. Diseru oleh Allah. Infakkan di jalan Allah uangmu. Nanti akan dilipat gandakan oleh Allah 700 kali ganda. Ya. Orang yang menginfakkan di jalan Allah hartanya seperti membuang sebutir biji. Biji tadi tumbuh sebuah pohon. Pohon tadi mempunyai cabang 7. Tiap satu batang, tiap satu cabang berbuah 100. Jadi lipat 700 kali. Diseru itu tidak bergeming. Tidak bergeming. Tapi ada undian.
Ya, siapa membeli ini nanti dapat hadiah ini. Lah, tertarik. Nah, itu berbuat bodoh. Dan manusia sekarang banyak yang berbuat bodoh. Ya. Karena terlalu sudah kebanyakan terjangkit penyakit wahan, penyakit cinta dunia. Seperti dulu saya contohkan juga, ada di suatu daerah kabupaten mana yang memberi hadiah orang yang sholat jamaah itu. Kabupaten mana dulu? Ya? Nah, Bengkulu ya. Hadiahnya apa? Mobil. Siapa yang sholat berjamaah di masjid rajin sekian lama, ya, nanti akan dapat hadiah mobil. Orang yang tidak pernah jamaah ke masjid pun akhirnya jamaah, tidak gotang. Nah itu kita kan berlaku benar, berlaku bodoh itu. Nah kamu rajin yang masjid tak mau kepingin dapat mobil. Karena dilalahnya orang yang hubud dunia, nek dipamer-pameri bondo itu langsung gembrika. Ning bepameri ganjaran itu wis rampan lagi. Ya dah? Rampan. Kamu duduk di majelis ilmu semacam ini. Dikatakan oleh Rasulullah dimudahkan jalanmu ke surga. Kalau dirembuk pahala lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Ya. Tapi tidak banyak kan yang begini ini. Tidak banyak yang melakukannya. Tapi nanti dibuka di situ, wah, tanjukan nyanyi apa? Orkes Melayu apa? Dangdutan, penyanyian dari luar negeri, Lady Gaga. Bayar melebu gitu. Nah, itu berbuat bodoh. Ada Allah sudah mengatakan anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi orang yang membelanjakan harta di jalan Allah itu diperintah oleh Allah, dilipat gandakan dan dijamin wayur bisadaqah, hartamu disuburkan. Kalau membelanjakan harta tidak di jalan Allah, itu menganiaya dirimu sendiri, menjerumuskan dirimu kepada kesengsaraan. Maka orang yang membelanjakan hartanya yang membawa akibat menganiaya diri itu berbuat bodoh. Maka orang mabuk-mabuk ya, beli dengan uangnya sendiri mau menyiksa diri, merusak awak, berbuat bodoh. Di rokok itu ya berbuat bodoh. Sing dodol rokok lebih bodoh lagi. Nah, melayani orang-orang berbuat bodoh. Nah. Padahal sekarang ditulis di sana, rokok membunuhmu. Lah kok malah mbok doli gendong mati kabeh orang. Nah itu dah, nah, itu berbuat bodoh. Apa lagi? Halaman 4 masuk ke halaman 5. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan di antara manusia pada kebaikan. Dan beliau paling pemurah pada bulan Ramadan. Ketika Jibril bertemu beliau, dan Jibril alaihissalam bertemu beliau pada tiap malam di bulan Ramadan hingga selesai. Nabi SAW menyimakkan Al-Quran kepadanya. Maka apabila Jibril alaihissalam menemui beliau, beliau adalah sangat dermawan dalam kebaikan, lebih murah daripada angin yang terlepas. Ini mohon dijelaskan. Jadi Nabi itu amaliyahnya di bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan, amal-amal baiknya lebih maju, lebih banter di bulan Ramadan. Sampai dikatakan Ahmad ini ya, beliau sangat dermawan dalam kebaikan. Jadi dermawan itu suka berderma, suka memberikan, suka menolong. Untuk kebaikan untuk orang lain itu selalu dia mau melepaskan, dermawan. Sampai dikatakan di sini lebih murah daripada angin yang terlepas.
Jadi jalannya angin yang berembus itu kan tidak putus itu. Itu masih lebih banter lagi daripada apa yang dilakukan oleh angin tadi, oleh angin yang berembus tadi, masih lebih banter dermawan Nabi yang dilakukan untuk kebaikan pada orang lain di bulan Ramadan. Jadi boleh dikatakan bulan Ramadan ini beliau sangat memperbanyak amal kebaikan. Sampai digambarkan milihnya, keluarnya amal kebaikan itu lebih banter daripada angin yang keluar. Jadi terus tidak terputus gitu. Semalam suntuk, tiap bulan Ramadan, Jibril selalu menemui Nabi setiap malam. Dan Nabi menyimakkan Al-Quran, mungkin mencocokkan. Membaca Al-Quran yang disemak oleh Jibril, karena yang membawa wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad kan Jibril. Nah, setelah itu wahyu dah tuntas, tidak perlu lagi. Setiap Ramadan Nabi membaca Al-Quran disemak oleh Jibril. Barangkali ada yang hafalan Nabi keliru apa salah, nah nanti diluruskan. Terus itu. Nah begitulah Rasulullah. Di dalam berbuat di bulan Ramadan memang amal kebaikannya lebih banyak daripada bulan-bulan biasa. Halaman 5 hadis yang tengah. An Abi Darda radhiyallahu anhu qol kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumin harrin hatta yad'a ar-rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddatil harri. Wa ma fina shaimun illa ma kana minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bani Rawahata, rawahul Bukhari. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perjalanan beliau di hari yang sangat panas, sehingga seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena sangat panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Rawahah. Apakah riwayat ini juga terjadi pada saat Ramadan, Ustaz? Kok yang puasa hanya Nabi dan Ibnu Rawahah? Apakah cuaca yang sangat panas boleh kita tidak berpuasa, sedangkan puasa Ramadan hukumnya wajib? Ini mohon dijelaskan. Jangan hanya melihat satu, bacaan lagi artinya. Jangan melihat panasnya saja. Baca lagi coba. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perjalanan beliau di hari yang sangat panas. Nah, ya kan? Perjalanan beliau maksudnya dalam keadaan apa? Musafir. Jadi berjalan bersama Nabi, musafir bersama Nabi, sedang saat itu suasananya sangat panas. Karena dia orang musafir, boleh tidak puasa. Nah maka tadi semua sahabat tidak ada yang puasa, yang berpuasa hanya Nabi saja. Jadi Nabi itu kuat, diberi kekuatan oleh Allah luar biasa. Sahabat-sahabat yang lain merasa berat dengan puasa dalam keadaan perjalanan, dalam musafir, puasa panas sekali. Sahabat-sahabat Nabi tidak puasa. Nabi aja yang berpuasa. Jadi di situ bukan di rumah, tengok-tengok toh raposo, ya toh. Kalau begitu tidak puasa terus, karena di sana musim panas itu selalu datang. Lepasnya musim panas, musim dingin. Dan setiap Ramadan itu biasanya musim panas. Nah, Ramadan mestinya wajib berpuasa, dalam keadaan musafir, panasnya luar biasa, sahabat-sahabat tidak puasa. Yang Nabi aja yang puasa. Nah, apalagi? Kemudian membaca yang tuntas gitu. Jadi bukan karena nanti panas terus nanti wah ini panas banget rasa poso wae. Padahal setiap bulan Ramadan mesti panas. Berarti ora tahu poso nanti. Apalagi masih berkaitan dengan hadis tersebut, yang saya pahami kondisi zaman dulu memang sulit
bepergian hanya menaiki unta, bahkan jalan kaki di gurun yang panas. Jadi ada hadis tersebut. Nah, sangat berbeda dengan kondisi sekarang yang sangat mudah bepergian. Ada bis AC, ada pesawat, ada kereta api yang tentunya tidak begitu memberatkan untuk tetap berpuasa. Pertanyaan, apakah hadis tentang keringanan tersebut masih berlaku atau masih relevan untuk kondisi saat ini, Ustaz? Tidak hanya hadis, malah yang membolehkan tuh Quran. Ya, wa man kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, maka boleh meninggalkan puasa itu, tapi gantilah puasa yang kamu tinggalkan nanti pada hari lain. Nah, kalau hadis Nabi, Quran itu hanya berlaku pada saat itu saja, ya apa gunanya kita belajar Quran sekarang? Apa gunanya kita belajar hadis sekarang udah tidak berlaku? Ya. Maka agama Islam itu berlaku sepanjang zaman. Nah itu tadi kebetulan dalam bepergian tadi, dalam keadaan yang panas, ya mungkin bayanganmu berjalan naik unta atau naik kuda kepanasan dan sebagainya, itu tidak ada urusan panas dan tidak panas, berat dan tidak berat. Karena dia musafir, kembali pada Quran tadi, karena dia musafir, maka boleh meninggalkan puasa. Walaupun tidak panas, tapi dia musafir, boleh tidak puasa. Apa bebas? Tidak, fa'iddatum min ayyamin ukhor, ganti pada hari yang lain. Maka puasa kamu jangan menilai puasanya orang lain. Puasa itu untukku, kata Allah. Cukup dulu, musafir numpak pesawat ora poso kaya gagahe kaya ngono. Aku sing mlaku poso kok. Maka ada hadis tadi halaman berapa? Bersama Nabi, yang puasa tidak mencela yang tidak puasa. Yang tidak puasa juga tidak mencela orang yang puasa. Ya, orang tidak boleh nilai puasanya orang lain, untuk puasanya untuk Allah kok. Ya, perkara dia sebetulnya tidak boleh tidak berpuasa, dia tidak puasa padahal tidak boleh, sudah diterangkan. Ya. Puasa 1 hari yang ditinggalkan tidak dibenarkan beralasan yang dibenarkan oleh agama, maka tidak bisa diganti sepanjang zaman. Maka orang yang boleh tidak puasa itu siapa? Boleh tidak puasa, orang sakit, orang musafir. Orang yang berat, mengkana minkum maridon awala safarin, fa'iddatum min ayyamin ukhor. Ya, nah? Jadi orang pergi, orang bepergian, orang sakit, ganti hari lain. Walaladina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin. Adapun orang yang merasa berat berpuasa, meninggalkan puasanya nanti diganti dengan fidyah. Ya. Kalau tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, kok tidak puasa? Sehari saja, itu dijoli sepanjang tahun, sepanjang masa, tidak sah, tidak diterima. Dengan kata lain, puasa, meninggalkan puasa Ramadan, ya, tanpa dibenarkan oleh alasannya oleh agama, dosa, diganti tidak. Walaupun sepanjang masa tidak sah. Tidak boleh itu. Jadi bukan karena kalau saudara cara berpikirnya seperti itu, dan tidak ada orang musafir sekarang. Ya, maka dulu ada yang mengatakan orang musafir itu orang yang nempuh perjalanan paling sedikit itu 80 kilometer dan berjalan kaki, apa sih enek saiki? Nah, sekarang hukum musafir ora eneng. Hukum musafir sudah tidak ada. Sekarang orang tidak ada kok
berjalan kaki 80 km jalan kaki itu wis ora enek. Enggak ada. Padahal di negeri kita banyak pohon-pohon di jalan, nek panas bisa leren. Ngiyep di bawah pohon, nek perlu tidur dulu gitu dah. Lain zaman Nabi tidak ada pohon-pohonan begini ini, panas terus itu. Nah kalau begitu tidak ada sekarang musafir, harus jalan kaki. Nah, maka tidak begitu. Jadi masalah musafir dapat keringanan itu bukan karena panas, bukan karena jalan kaki atau dengan kendaraan apapun, selama dia musafir boleh tidak puasa. Bukan bebas tidak puasa, tidak boleh, tapi nanti puasanya diganti, dijoli hari lain. Ya, apalagi? Sesungguhnya puasa itu untukku, maka aku yang akan membalasnya. Bagaimana dengan amal-amal soleh yang lainnya, Ustaz? Ini mohon penjelasan. Amal soleh juga Allah yang membalas. Maksudnya, ya dah, amal-amal soleh yang lain itu tetap Allah yang memberikan balasannya. Tapi orang lain nggak bisa. Kalau amal sholat, ya, amal soleh memberikan sedekah, ini kan tampak kelihatan jelas. Apakah itu yang membalas orang lain? Enggak, nanti juga Allah. Maka didasari juga imanan tadi. Kalau dia beramal soleh, amal baik, tetapi tidak diniati untuk mengharap ridha Allah, maka ada 3 kelompok manusia yang tampak lahiriahnya masuk surga, tapi ternyata dia masuk neraka. Satu orang dermawan, yang kedua orang kaya, orang alim, yang ketiga pejuang, perang melawan orang kafir membela agama Allah. Tapi semuanya itu masuk neraka, karena apa? Niatnya bukan karena Allah. Niatnya yang satu tadi biar disebut saya seorang dermawan, yang satu lagi biar disebut saya seorang ulama besar, yang satu lagi disebut saya pemberani. Itu semua sudah dapat sebutan itu. Maka surga enggak diperoleh, masuk neraka ini. Karena beramal yang dilakukan tadi tidak karena Allah. Itu kan? Semuanya mesti hanya karena Allah. Tapi mengapa Nabi mengatakan kalau puasa untukku? Ku Allah maksudnya. Itu tadi. Itu lebih menekankan lagi, jadi puasa itu urusan Allah. Maka Allah memberikan keringanan-keringanan kepada siapa yang memenuhi kriteria yang termasuk keringanan itu. Jangan orang lain menilai. Jangan orang lain menilai. Lain kan? Dengan sholat lain. Ya. Kalau ini orang sholat, ya, kita ya di rumah nih kok orang tahu sholat Jumat, tahu Jumatan nih ketok, itu orang Jumatan, ya, orang sholat tapi orang tahu sholat Jumat, ketok lah itu, ya, langsung bisa tegur, kenapa kamu tidak sholat Jumat, nah gitu, bisa ditegur gitu. Tapi orang yang berpuasa, ketoknya orang puasa, ya, merasa kamu menyalahkan. Kenapa kamu enggak puasa? Kenapa? Tidak mesti kalau dia tidak puasa, kalau orang yang beriman itu mesti ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh agama. Mungkin orang lain menganggap, oh kowe gagahe kaya ngono ora poso iki padane ngenteng-ngenteng agama. Jangan menilai. Puasa itu untuk Allah, yang tahu hanya Allah. Nah, kalau kamu tadi, kok ora Jumat, saya ngomong sapa Jumatan. Ayo baru pulang. Saya tadi Jumatan di Mekah sana. Nah itu dah. Kan ada kan yang mengatakan tiap Jumat itu Jumatan di Mekah. Oh ya wes, tak kira nek ora Jumatan. Bae ning Mekah tak kowe mau. Ya, lah kok jam 12 ya wes teko. Jam 12:30 datang. Padahal kalau sini jam 12:30 atau jam 12, di sana itu baru jam 8 atau 8:30 itulah. Hari Jumatan di Mekah sah 8:30 ya. Terus mlaku rene mau pirang jam. Nek kok mulai Jumatan ning masjid kene karo masjid Mekah tekan ngomah padha ya. Jadi untuk puasa itu kita, maka tadi coba dicari halaman berapa tadi? Yang puasa jangan mencela yang tidak puasa. Itu lebih menekankan lagi bahwa
Puasa itu khusus, Allah yang menilai, Allah yang memberi. Kalau ibadah-ibadah lain untuk dia. Untuk dia. Ya, alasannya untuk dia juga. Tapi kalau puasa, ya, untukku, walaupun dia juga merasakan laparnya, merasakan hausnya. Hausnya terlapar, terasa. Haus ya haus, lapar ya. Apakah dengan dia lapar dan haus mesti mendapat nilai puasa? Enggak, puasa untukku. Sekalipun kamu lapar dan haus, tapi mungkin nilai puasa kamu tidak peroleh. Karena tidak sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Allah kan gitu. Nah, jadi nggak bisa itu. Merasakan lapar, merasakan haus, tapi tidak dapat nilai puasanya. Nah, halaman berapa? Halaman 8. Ya, coba dibaca. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'alas shaimi rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an ia berkata, kami bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Nah, ya, lain dengan tadi, bepergian, puasanya sangat panas, semua sahabat tidak puasa kecuali Nabi. Ya, ini juga dalam bepergian. Tapi sahabat-sahabat Nabi ada yang berpuasa, ada yang tidak puasa. Yang tidak puasa jangan mencela yang berpuasa. Yang berpuasa jangan mencela yang tidak puasa. Ya, karena puasa urusan dia dengan Allah. Ya, itu lain podo-podo musafir tadi. Kalau zaman Nabi ini musafir tapi sebagian ada yang puasa, sebagian tidak. Lah yang tadi dalam musafir tadi semua tidak puasa, yang puasa Nabi saja. Nah, ini. Ada kejadian dalam keadaan puasa, tapi ada rubung-rubung, oh baik ada orang semaput, ada orang pingsan. Terus Nabi tanya, kenapa itu pingsan? Sahabatnya mengatakan, puasa ya Rasulullah. Oh, Nabi mengatakan, orang yang berpuasa tidak lebih baik daripada yang tidak puasa dalam keadaan safar. Ya. Jadi orang yang musafir itu, orang yang puasa dan orang tidak berpuasa, itu bukan berarti yang puasa lebih baik daripada yang tidak puasa. Ya kan? Itu coba, wah nah aku poso. Alam mau neng Jakarta, neng numpak pesawatnya aku poso. Nah yang lain tidak puasa. Maka yang puasa jangan mencela yang tidak puasa. Ya. Karena Nabi mengatakan orang dalam keadaan musafir berpuasa tidak lebih baik daripada musafir yang tidak puasa. Tegasnya sama-sama baiknya. Ya. Mau musafir yang tidak puasa dia apa dikira bebas? Nanti hari lain harus diganti. Itu namanya rukhsah, keringanan. Nah, itulah masalah puasa. Ya, karena itu kalau nanti sudah ada musafir, puasa boleh, tidak puasa boleh. Tapi bukan berarti kalau saudara milih puasa lebih baik daripada yang tidak puasa, tidak. Ya, tidak puasa nanti hari lain harus kamu ganti, lah gitu loh. Apalagi Halaman 10, hadis yang paling bawah. An Aisyah wa Ummi Salamata zaujajin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma qalata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin fi Ramadan tsumma yasumu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya berkata, sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada waktu subuh di bulan Ramadan masih dalam keadaan junub karena persetubuhan, bukan karena mimpi,
kemudian beliau tetap berpuasa. Dalam hadis tersebut dijelaskan keadaan junub karena persetubuhan, bukan karena mimpi, beliau tetap berpuasa. Sedangkan saya malam sebelum sahur sempat bermimpi bersetubuh sampai mengeluarkan mani. Apakah saya harus segera mandi janabat sebelum waktu subuh agar bisa melanjutkan puasanya, Ustaz? Kowe maca hadis ora mudeng ngono piye? Ya. Lawang itu tenanan ora mau mimpi, nek mimpi ra etok-etokan. Nabi tadi dalam keadaan junub tenanan karena bersetubuh. Jadi bukan sekedar mimpi. Itu saja ya, masuk waktu subuh itu kan mesti masuk poso. Waktu subuh kan udah masuk puasa itu. Nabi belum mandi. Tapi terus puasa gitu loh. Memang tidak ada syariat mandi untuk puasa, itu enggak ada syariat. Ya syariatnya wong Jawa nek arep poso kudu padusan. Gitu kan? Padusan. Wah, aku nggak ngirung padusan nih. Jam 10 bengi adus, soalnya nggak mau rung padusan. Jadi yang disyariatkan mandi itu bagi orang yang berhadas besar mau mengerjakan sholat. Nah, Nabi tadi berhadas besar, bulan Ramadan sudah masuk waktu subuh, Nabi belum mandi. Tapi puasa, nah, karena puasa nggak ada syariat harus mandi. Nah, itu nanti setelah Nabi mau sholat baru mandi. Itu mengandung arti bahwa orang yang dalam, karena ukhilalakum lailatas syam rafatu ila nisaikum. Jadi bulan Ramadan ini tidak dengan suami istri jodohan, tidak. Jauh-jauhan tidak, halal di malam hari halal. Nah, kalau kamu kumpul di malam hari, tidak kok sebelum sahur harus sudah mandi. Ya, nanti adzan subuh kamu puasa baru mandi boleh. Ya, boleh. Adzan subuh belum mana pada adzan subuh sudah masuk puasa. Puasanya terus puasa. Nah, sholatnya tunggu mandi dulu baru sholat. Puasanya terus puasa. Jadi tidak kok nah, kumpul malam-malam jam 2 atau jam 1 istrinya menolak. Wah, aku sesuk mau aduse kok. Bengi-bengi jam 1 adus, sesuk aduse. Ya. Lah sesuk salat subuh boleh puasa itu boleh. Nah, apalagi kamu cuma mimpi, wong itu tenanan aja, dijarak berhadas besar saja. Terus puasa kok, apalagi mimpi tidak jarak. Jadi kesimpulannya, orang berhadas besar boleh menjalankan puasa walaupun belum mandi. Baru ketika akan sholat wajib mandi. Itu aja. Apalagi? Halaman 12 yang paling atas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya binasa." Beliau bertanya, ada apa engkau? Ia berkata, saya menyetubuhi istriku di waktu aku puasa Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu mempunyai budak yang bisa kamu merdekakan? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah kamu mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah kamu dapat memberi makan 60 orang miskin? Ia berkata, tidak. Abu Hurairah berkata, lalu orang tersebut diam di sisi Nabi SAW. Ketika kami dalam keadaan seperti demikian itu, tiba-tiba dibawakan 1 arok kurma kepada Nabi SAW. Adapun arok maksudnya adalah miktal, yakni keranjang. Beliau bersabda, di mana orang yang bertanya tadi? Ia menjawab, saya. Beliau bersabda, ambillah ini dan sedekahkanlah.
Ia berkata kepada beliau, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada saya, wahai Rasulullah? Demi Allah, di antara dua tepian kota Madinah, yang ia maksud dua tanah berbatu hitam, tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Maka Nabi SAW tertawa sehingga nampak gigi taring beliau. Kemudian beliau bersabda, berikan makan keluargamu dengan kurma itu. Setelah saya membaca hadis riwayat Bukhari ini, saya teringat kurang lebih 5 tahun yang lalu sebelum saya ngaji di MTA ini, saya sudah sholat dan juga sudah puasa, tapi ketika saya puasa, pada pagi hari, saya mencampuri istri saya setelah sahur. Yang saya tanyakan, apakah saya harus bertobat atau saya harus memberi makan 60 orang miskin, Ustaz? Tidak. Ya, setelah sahurmu jam piro. Nah, itu tadi mencampuri istri dalam keadaan berpuasa, sudah puasa ya siang hari pokoknya atau pagi hari tapi sudah masuk waktu puasa. Lalu kalau kamu mencampuri istri tadi sampai sahurmu jam 3:30 misalnya, sekarang subuh jam berapa? 4:30. Ya saja mau para rampung. Nah, itu kan. Jadi kalau campuri tadi sebelum masuk subuh, itu enggak apa-apa. Nah, kalau coba nek subuh ditutuke terus, nah itu baru kamu kena dosa. Ya lah. Wis ngerti subuh itu udah puasa kok. Nah, nanti kena seperti ini, mencampuri istri di waktu puasa. Kalau habis sahur itu belum puasa, wong imsak itu masih boleh nyampuri kok. Imsak, wis arep rampung Ibu. Namanya itu ya. Makan boleh, tanduk minum boleh, wis imsak kuwi. Jadi kalau imsak terus makannya sereke, mau minum ndak jadi, ndak. Jadi imsak itu masih boleh. Jadi kalau kamu habis sahur itu berarti belum puasa, baru habis sahur. Sebelum, walaupun tadi selesai sahur, urung masuk subuh, tambah minum lagi boleh, tambah makan lagi boleh, itu belum puasa. Apalagi penting kan, ngaji itu penting kan? Yo. Halaman 8. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, ketika dalam suatu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kerumunan orang dan seseorang telah dinaungi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Orang yang berpuasa." Maka beliau bersabda, tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian. Yang ditanyakan, saya petani, pada bulan Ramadan ini bersamaan dengan menggarap sawah dan juga dimintai tolong tetangga untuk membajak sawahnya. Saya tetap berpuasa walau kadang berat menjalankannya. Apakah itu juga bukan termasuk kebajikan berpuasa karena menjalankan puasa dengan bekerja berat, tetapi saya menjalankannya kuat sampai maghrib, karena kami bekerja pagi jam 5.30 sampai jam 11, nanti pulang zuhur, istirahat, kembali lagi jam 14 sampai jam 16.30, dan itu sudah terbiasa. Ustaz. Jadi pekerjaan itu sudah terbiasa, karena sudah terbiasa maka kerja berat seperti itu pun biasa kan gitu kan. Biasa tidak merasakan berat untuk puasa. Ya, kalau berpuasa tidak merasa terberat. Tidak rekoso banget, ya tidak boleh tidak puasa. Walaupun pekerjaannya berat, tetapi karena sudah biasa. Ya, saya contohkan kan, ada orang yang pekerjaannya tukang batu, walaupun panas-panas di atas semua. Karena sudah biasa berpuasa, itu ya tidak puasa. Dia ya puasa, tidak apa-apa. Karena apa? Tidak merasa berat. Ya, tidak merasa berat. Yang boleh tidak puasa itu walalladzina yutiqunahu, orang yang merasa berat. Puasa berat sekali, walaupun dipaksa-paksa ya, wah tapi sangat terkosong. Nah, itu boleh tidak puasa. Nah, kalau sudah memang pekerjaan seperti itu tiap hari dikerjakan, sudah biasa.
Ya, mau kerjaan garap sawah ning sawah panas ngelak ya biasa ning kelak biasanya bisa tak tahan sampai nanti waktu istirahat tidur siang, nanti sore berangkat lagi ya tidak apa-apa sampai jam 5 ya, ternyata kuat nggak apa-apa. Ya kalau begitu ya tidak boleh tidak puasa, harus puasa. Lain dengan musafir. Kalau kategori yang saudara tanyakan tadi yutikunahu, orang yang merasa rekoso untuk berpuasa. Tapi kalau musafir tadi tidak ada hubungannya dengan rekoso atau tidak rekoso. Yang penting kamu musafir. Orang musafir boleh puasa, tidak boleh puasa. Boleh puasa, boleh tidak puasa. Kalau kamu musafir puasa, dikatakan Nabi, laisa minal birri shaum fis safar. Ya, di situ diterangkan tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian. Maksudnya orang yang musafir puasa dengan orang musafir tidak puasa itu bukan lebih baik yang puasa, sama-sama baiknya. Maka dikatakan yang puasa jangan mencela orang yang tidak puasa. Yang tidak puasa itu ya punya tanggungan nyaur kok nanti kok. Jangan mencela kamu. Nah aku pilih poso, ya puasa enggak apa-apa. Aku ora. Nah yang puasa dengan tidak puasa baik mana? Baik semua. Sebab tidak mungkin sesuatu yang tidak baik dibolehkan oleh agama. Maka puasa ya baik, tidak puasa ya baik. Yang puasa tidak lebih baik dari yang tidak puasa. Sama-sama baik. Kalau saudara tadi bukan apa itu? Seperti ini rusaknya karena beratnya tadi. Apalagi kalau sedang puasa apabila berwudu apakah tidak memakai berkumur-kumur Ustaz? Kalau naik kumur bau kesturinya hilang. Tadi sudah diterangkan ngantuk kamu tadi ya. Tadi sudah saya terangkan lah kok ditekoke. Ya. Berkumur, gosok gigi itu boleh walaupun puasa. Lah kalau gosok gigi pakai tapal gigi, Pepsodent, apa-apa, boleh apa enggak? Boleh, tapi jangan dimakan. Kan itu saya tadi. Boleh. Jadi orang kok anggota dari hadis wis giginya ndak digosoki, baunya ini lebih harum daripada bau kesturi bagi Allah. Nanti kalau saya gosok baunya hilang, wah nanti baunya berkurang nanti. Apalagi? Halaman 15 hadis yang kedua. An Anas bin Malik qol kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil asril awakhir min Ramadhana falam ya'takif aman falamma kana fil amil muqbili i'takafa 20 rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan beliau pernah 1 tahun tidak beriktikaf padanya. Kemudian tahun berikutnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis ini mohon dijelaskan. Sudah itu tahu. Jadi Nabi biasa setiap bulan Ramadan pada 10 akhir bulan Ramadan beliau beriktikaf di masjid. Ya. Pernah dalam 1 tahun Nabi tidak beriktikaf. Maka pada bulan-bulan berikutnya Nabi beriktikaf 10 hari. Biasanya kan 10 hari. Karena tahun yang dulu tidak beriktikaf, maka beliau iktikaf selama 20 hari. Udah gitu, apa yang kurang jelas? Nah, biasanya 10 hari kok 20 hari. Lah tahun yang dulu tidak iktikaf. Maka tahun yang sekarang ibaratnya digantinya yang dulu. Dulu 10 hari karena tahun dulu saya tidak etika, nah sekarang saya 20 hari. Nabi begitulah maksudnya. Apalagi memasuki malam-malam 10 akhir, beliau meningkatkan ibadahnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya.
apa yang dimaksud menghidupkan malam dan membangunkan keluarga itu, Ustaz? Jadi membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam itu artinya malam itu tidak untuk mati terus. Untuk tidur terus gitu lah. Kan orang tidur itu kan seperti mati lah. Maka setelah bangun tidur dituntuni doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah ya, Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku mati. Wa ila nusur ya. Wa ilaihi nusur gitu. Jadi ibaratnya orang tidur itu orang mati. Maka malam itu 10 akhir di bulan Ramadan itu dibangkitkan, dihidupkan malamnya, jangan untuk tidur saja. Dihidupkan untuk apa? Untuk beribadah. Jadi malam itu bukan untuk tidur terus, tapi 10 akhir di bulan Ramadan itu, malam Ramadannya itu digunakan banyak, dihidupkan malam itu jangan untuk tidur saja, tapi sebagian diisi untuk amal-amalan pembaca Quran, apa sholat lail, apa yang lain-lain lah yang bermanfaat untuk menambah pahala ya di bulan Ramadan karena Allah melipat gandakan nilainya. Nah itu. Dan bangunkan keluarganya. Keluarganya yang biasanya tidur misalnya tidak pernah tidak bekerja tidak berbuat lebih baik dari bulan Ramadan ini supaya diperbanyak. Yang tidak sholat malail, bangunkan supaya sholat lail. Yang tidak membaca Quran, bangunkan supaya baca Quran. Ya, banyak hal yang dilakukan untuk menambah kebaikan pada akhir bulan Ramadan itu. Mengapa kok begitu? Karena sebentar lagi Ramadan habis. Mumpung masih di bulan Ramadan, amal kebaikan dilipat gandakan, ini sudah habis, Ramadannya mau habis. Maka jangan sampai rugi nanti. Tidak memperbanyak amal. Jadi mau ditinggal Ramadan itu Nabi dan sahabat-sahabat Nabi itu gelo. Sepertinya seolah-olah nek iso mbok Ramadan terus karena penuh berkah bulan itu. Kalau kita kan tidak. Lagi poso sedina dihitung badane kapan nih. Wis mulai dihitung besok hari Lebaran ya. Mudah-mudahan bareng dengan yang puasa hari Sabtu. Ya dah. Badane tanggal piro dihitung. Terus kejaba ngitung badone, sekarang sudah mulai menghitung, wah puasa kita sudah dapat sekian hari. Kok ditang-hitungi ngopo? Ya, kok kita kok rasa suwi itu ya. Mbok ngerti-ngerti bakdo ngono lho. Nah sing diarep-arep kan bakdone kita. Tuh nanti udah bakdo, wah sok bakdo. Lambine anyar. Nganggo klambi apa sok bakdo. Ibu ya itu kudunge apa sok ben. Nah kita. Ora mikir zakat fitrah dikeluarkan, enggak mikir pakaiane. Apalagi halaman 16 yang paling atas. Dari Aisyah ia berkata, menurut sunnah bahwa orang iktikaf itu tidak menjenguk orang sakit, tidak melayat, tidak menyentuh wanita, tidak mengumpulinya, dan tidak keluar dari tempat iktikaf untuk suatu keperluan kecuali sesuatu yang ia harus melakukannya. Dan tidak ada iktikaf melainkan dengan puasa, dan tidak ada iktikaf melainkan di masjid jami. Yang ditanyakan maksud dari masjid jami itu apa? Ya masjid yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah. Ya, masjid yang dipakai untuk jamaah 5 waktu itulah. Di situ digunakan, dihidupkan. Iktikaf di masjid ora kok neng musola. Iktikafnya neng musola. Iktikaf itu di masjid lah. Apalagi berkaitan dengan iktikaf, menurut tuntunan atau riwayat yang sahih, apa saja yang harus atau boleh dilakukan selama iktikaf? Apakah iktikaf harus berdiam diri saja? Apa boleh saat iktikaf diisi dengan belajar membaca Al-Quran atau qiraah? Karena kebetulan ada peserta iktikaf yang guru qiraah. Boleh. Jadi iktikaf itu mendiam diri di masjid, pikirannya hanya untuk beribadah, mendekatkan diri pada Allah,
bukan ngurus dagangan. Nah, itu yang masjid bolak-balik ditelepon. Langganane kawasan ini dagangannya datang. Ini pesennya apa? Lah sudah. Lawang neng etikaf neng masjid tak ngurusi dagangan. Ngurusi bakul, ngurusi wis ora usah etikaf wae itu. Nah, etikaf itu betul mendekatkan diri pada Allah di masjid. Maka di masjid etikaf tidak boleh selain di masjid nggak boleh. Ya di situ. Terus konsentrasi, banyak melakukan ibadah, berzikir pada Allah, termasuk Quran itu kan zikir. Maka membaca Quran, ngajaran Quran boleh, tapi jangan keluar dari masjid. Ada layatan pun kalau memang kamu etikaf ya tidak usah layat. Yang orang sakit, tidak usah, sedang etikaf. Lah kalau keluar juga orang sakit dulu, layat dulu apa dosa? Dosa apa enggak? Tidak, tapi batal etikafmu. Ya, batal. Dan itu betul-betul di situ menunjukkan wong layat kira teko, yang sakit orang tidak datang, betul-betul konsentrasi mendekatkan diri pada Allah. Aktivitasnya hal-hal yang membawa dirinya makin dekat pada Allah. Nah, gitu. Dan itu di dalam masjid. Tidak boleh keluar dari masjid. Maka Nabi tadi, sedang dalam keadaan iktikaf, dia disisiri rambutnya oleh istrinya, kepalanya dikeluarkan. Jadi ke rumah Nabi kan dengan masjid Nabi kan dekat. Jadi ada pintu mah itu, kepala Nabi ditaruh di pangkuannya istrinya ya sambil disisiri gitu. Itu dalam keadaan iktikaf. Kalau kok keluar gitu mlebu omah kok nyisiri batal nanti iktikafnya.